Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Munggahan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Munggahan. Pada kesempatan hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Tulungagung. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Susunan acara pada siang hari ini adalah pembukaan, kemudian kegiatan inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Mengawali acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ria Damayanti CGP Angkatan ke-7. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam semangat. 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 Terima kasih. Bapak Ibu guru, pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas pada modul 1, yaitu modul 1.4 ya. Modul 1.4 pada program pendidikan guru profesi di angkatan ke-7 ini. Perkenalkan, nama saya adalah Ria Damayanti. Saya sehari-hari mengajar di SDN Negeri 3 Munggahan. Kemudian saya berdomisili di Desa Bandung, Tulungagung. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadiran saudara di ruang pertemuan ini. Nah, pertanyaan pemantik ini sebagai awal kita dalam melaksanakan pemahaman. Yang pertama ini ada pernyataan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Ya, setuju. Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini tidak semua hukuman dapat kita jadikan untuk mendisiplinkan anak, ya Bapak Ibu guru. Karena disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Setuju ya. Di sini ada nilai positif, yaitu membaca dan membersihkan halaman. Itu nanti bisa menjadikan anak lebih disiplin sebenarnya. Tetapi itu juga bukan merupakan salah satu alternatif kita untuk mendisiplinkan anak. Masih ada berbagai cara lagi yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Setuju? Setuju, ya. Memang dalam beberapa hal penghargaan itu memang dapat meningkatkan motivasi anak-anak. Tetapi secara pengalaman di sekolah, hal ini tidak akan bertahan lama. Misal, pada saat itu saja dia ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini dijelaskan dalam Stephen R. Covey, yaitu Stephen R. Covey tentang Principle Center Leadership, yang dikutip tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah perbedaan stimulus respon dengan stimulus kontrol. Stimulus respon ini di poin pertama ini tentang realitas dan kebutuhan kita sama. Pandangannya seperti itu. Kalau sudah kita masuk ke teori kontrol, maka realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi memang kita perlu mengembangkan pemikiran kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, termasuk dengan karakter seseorang, termasuk dengan siswa-siswa kita. Nah, ini. Kemudian selanjutnya lagi ada contoh perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sebelum kita menghargai atau menentukan orang itu melaksanakan suatu kesalahan, perlu kita ketahui dulu apakah tujuannya, apa motivasinya dia melakukan hal tersebut. Ini yang terakhir itu ada berpikir menang atau kalah. Kalau yang di stimulus respon, kalau di teori kontrol itu berpikir menang. Jadi maksudnya itu adalah kita mencari jalan tengah. Tidak ada kalah dan menang, tapi kita mencari jalan tengah. Nah, ini adalah skema disiplin positif. Yang pertama dari teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, ini yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian maknanya di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, seperti itu ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasinya. Apa motivasi dia melakukan hal tersebut? Yang pertama untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, itu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kalau motivasi dari dalamnya apa kira-kira? Seperti untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan universal, kemudian baru bisa membentuk keyakinan kelas. Jadi perilaku itu memiliki tujuan, walaupun itu perilaku buruk ataupun perilaku positif. Misal, Doni rajin sekali mengerjakan PR. Nah, di situ dia ada unsur ekstrinsiknya. Apakah di dalam dirinya itu ada apa? Misal, untuk menghindari hukuman, dari luarnya dia seperti itu. Aku nggarap PR ben ora dihukum buria. Misal seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan, misalkan lagi ini, Pak, aku mengerjakan PR supaya nanti dapat memberi dikasih permen. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dari dalam dirinya sendiri, itu ada untuk menghargai dirinya sendiri. Aku nggarap PR supaya untuk menghargai diriku sendiri. Memang aku kewajibanku memang ini, seperti itu. Kemudian, setelah ini muncul nilai-nilai kebijakan universal yang kemudian dikemas dalam keyakinan kelas. Nanti akan dijelaskan di part selanjutnya. Nah, ini kemudian tadi ada berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ada 5 posisi kontrol kita nanti.
sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah. Ini di tingkatan paling rendah. Kemudian di atasnya ada teman atau pemantau. Kemudian ada manajer. Nah, manajer ini ada di level tertinggi. Jadi kita berusaha